Sederhana, tertawamu sudah cukup. Shalom, salam OMK. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast OMK Santo Albertus Agung, Tanjung Bunga. First of all, perkenalkan nama saya Vino, yang menjadi salah satu anggota OMK yang masih aktif, sangat aktif, dan hiperaktif. Nah, podcast ini mengangkat nama cinta, Chill and Talk. Jadi dalam podcast ini kita akan sharing lebih santai, tapi juga bermakna. Teman-teman tahu tidak, di dalam Alkitab, kata cinta itu disebutkan sebanyak 59 kali, dan kata kasih disebutkan sebanyak 546 kali. Nah, di mana kita belajar bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita, sangat mengasihani kita, dan kita juga diajarkan untuk bisa mengasihi semua orang. Nah, berharap OMKSA ini bisa mengekspresikan cintanya kepada semua orang. Nah, dan pada ini saya akan ditemani oleh anggota OMK, tapi sekarang sudah menjadi ketua OMK, yang namanya adalah Ray. Hai semuanya, hai Vino. Ya, jadi saya akan perkenalkan ketua OMK kita ini adalah Rain. Jadi dia itu adalah ketua OMK yang baru saja dilantik kemarin ya. Iya, Baru dilantik ya. baru. Ya, jadi dia juga pernah menjadi anggota OMK sudah lama ya. Iya. Sudah dari tahun? Dari tahun 2017. Itu udah lama ya. Dan sekarang menjadi ketua OMK. Ya, Sudah menjadi yang dulunya di bawah, sekarang di atas. Puji Tuhan. Ya, Oke. Nah, Ren, gimana sekarang kegiatannya? Untuk kegiatan sekarang, apa ini? Mungkin kegiatan di gereja, atau ada sesuatu yang dibuat di gereja. Kan ini kan kita mau Paskah nih ya. Oh iya. Ya. Untuk kegiatannya semuanya lancar sih. Lancar aja. Iya. Ya. Lancar. Kegiatan apa yang paling dekat untuk bulan ini? Untuk bulan ini yang sudah terjalankan? Nggak ada sih. Mungkin bulan-bulan 4 baru mulai. Baru mulai ya. Oh iya. Bulan-bulan ini kayaknya Rabu Abu. Oh iya betul. Mau Rabu Abu APP. Ya? Oke. Gitu. Terus ini kan kemarin kan baru dilantik ya. Bagaimana perasaannya pas dilantik? Takut kah? Gugup kah? Ada takutnya, ada gugupnya, ada malunya, ada senangnya juga, gitu. Oh semua dicampur aduk situ ya? Iya, campur aduk. Agak takut karena pertama senang bisa terpilih jadi ketua OMK, tapi takut juga karena harus memikul beban yang tidak ringan, tapi tidak berat. Tidak juga terlalu berat sih. Ya. Harus memimpin orang-orang muda seumuran saya, bahkan sampai ada yang di atas saya. Harus mengambil keputusan juga. Ya, jadi agak takut sih. Tapi sampai sekarang masih bisa, dan puji Tuhan mungkin, bukan mungkin sih. Semoga kedepannya tetap bisa. Berarti masih sanggup sampai sekarang? Puji Tuhan sanggup. Sanggup sekali ya. Sanggup. Ya, oke. Nah, ini kan di dalam kategorial di gereja ini kan banyak ketua-ketuanya. Tapi kenapa mau jadi ketua MK? Kan bisa jadi ketua Depas. Oke. Untuk ketua Depas itu setahu saya ya, ketua Depas itu pastor paroki sih. Tapi untuk ketua-ketua kategorial lain mungkin begini. Ada kemauan untuk jadi ketua-ketua lain, tapi untuk sekarang mungkin saya lebih pilih jadi ketua OMK karena umur saya juga masih umur-umur OMK lah. Masih muda ya? Iya, masih muda. Iya. Dibilang masih bocah tuh? Enggak lah. Dewasa aja lah. Remaja ke dewasa deh. Dewasa. Iya. Bagaimana rasanya jadi ketua MK? Rasanya jadi ketua MK ternyata tidak seberat yang saya bayangkan ya. Waktu awal yang terpilih itu sempat rasa takut. Ternyata tidak, karena kita jalannya bukan sendiri ternyata. Jalannya sama teman-teman, ada juga kepengurusan, ada pembina, SKP, dan pastor juga ada, pembimbing. Jadi rasanya agak ringan.
Nggak terlalu seberat yang saya pikir sebelumnya sih. Berarti teman-teman semua ikut membantu. Iya, Para SKP juga. setuju. Berarti SKP-nya semua membantu ya? Membantu semua Iya, SKP-nya. membantu semua sih. Berarti SKP-nya ini sangat mendorong ketua MK juga ya? Iya, Yang membimbing ya? iya, iya, Yang mengayomi juga ya? Ya, iya, berarti memberikan contoh yang baik ya? iya. Oke. Nah, oke, mungkin bisa di-sharingkan pas masuk di OMK. Kan sudah lama di OMK-nya kan? Iya, Ya. dari Bisa dulu. di-sharingkan awal mula pas masuk di OMK itu bagaimana? Bisa diceritakan? Oke, jadi waktu awal masuk OMK itu di tahun 2017, Hmm. ketika bertepatan pada hari pelantikan gereja ini. Hmm. Jadi waktu bukan pelantikan, maksudnya peresmian gereja. Nah, waktu itu eh, pertama kali OMK diminta bantuannya untuk sebagai tukang antar jemput Oh, tamu lah. transportasi. Tidak, waktu itu kan kebetulan kayak hujan-hujan gitu. Oh, OMK jadi bawa-bawa payung untuk umat apa ya gitulah. nama istilahnya itu ya? Ya, itulah. Ya itu. Pokoknya waktu itu Ya. awal masuknya di situ dan Ah. langsung bertugas jadi begitu. Ya. Awal masuknya juga waktu itu kenalnya karena teman sekolah. Jadi waktu itu saya sekolah di salah satu SMA, terus ketemu orang yang tinggal juga di daerah Tanjung sini. Terus dia bilang, ayo gabung ke OMK. Saya tanya, OMK itu apa? Dia katanya OMK itu semacam organisasi tapi di dalamnya orang-orang muda semua. Jadi orang muda Katolik. Di dalamnya itu ada kegiatannya. Kita bisa berkegiatan bersama-sama orang-orang muda gitu. Berarti masuk di OMK itu karena ditarik sama dari teman sekolah. Iya, awal masuknya karena ditarik dari teman sekolah. Baru tahu juga apa itu OMK dari teman itu. Berarti pas ditarik sama teman OMK itu langsung suka begitu, maksudnya kayak kayaknya saya mau coba deh masuk di OMK. Iya, langsung tertarik. Berarti masuk. ada rasa ingin tahu OMK itu apa. Iya. Dan waktu itu agak tertariknya karena jarang bergaul dulu. Di gereja sebelumnya saya kan gereja di salah satu paroki di tempat lain. Dan belum pernah sama sekali yang kenal namanya OMK. Dan belum pernah punya teman di gereja. Jadi selama ini teman-temannya cuma kebanyakan di sekolah. Jadi waktu masih di paroki sebelumnya itu masuk di komunitas OMK juga enggak? Enggak, karena enggak tahu sama sekali. Oh, enggak tahu sama sekali. Berarti cuma hanya gereja saja, tidak tahu ada komunitas dalam atau begitu. Oh, berarti mengenalnya pas di gereja Tanjung ini. Iya. Oh iya, luar biasa sih ini. Oke. Saat masuk di OMK itu kan pasti ketemu dengan banyak-banyak orang. Nah, first impression Rain waktu ketemu dengan orang-orang itu bagaimana? Mungkin berbeda dengan teman-teman di sekolah, mungkin teman-teman di gereja itu lebih gimana ya, lebih sopan atau mungkin lebih kayak suasana baru, kayak apa ini? Gitu. Oke. Jadi perbedaannya pasti beda sih waktu pertama masuk ya. Pertamanya saya pikir kayak teman-teman gereja ini tidak boleh kita kayak sembarang bicara. Kita tidak boleh, kayak kita harus jagalah perasaannya. Bukan juga berarti kita tidak jaga perasaannya ya. Maksudnya kayak jadi lebih takut berteman sama anak-anak OMK karena kebanyakan di teman-teman sekolah kayak biasa, kayak ngobrol biasa gitu. Kalau di OMK waktu pertama kali itu kayak segan, mau bicara segan, malu-malu, takut dan sebagainya gitu. Berarti pergaulannya beda ya? Iya, awalnya saya pikirnya begitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu sampai sekarang, ternyata bisa hampir sama lah. Dan malah lebih asik di gereja. Menurut saya. Berarti teman-teman gereja semua keren-keren ya? Iya, keren-keren. Kenapa asik? Keren? Karena asik aja. Ngobrolnya, bercandanya juga asik. Walau iya sih, asik sih.
Asik semua ya. Oh iya. Mungkin bisa disaringkan juga eh, bagaimana bagaimana bisa beradaptasi di dalam OMK. Kan pasti kan kalau awal baru berapa bulan itu kan pasti kayak masih masih kurang gitu. Kan terus sampai sekarang bisa beradaptasi sampai bisa bergaul lah, bisa friend lah dengan teman-teman OMK itu bagaimana caranya? Yang pertama, bukan saya yang gimana ya, saya dulu malah merasa saya kebanyakan menghindar sih, Hmm, daripada di bera daripada saya yang menarik diri, hmm. yang apa sih, bagaimana sih, Masuk kayak masuk ke ya, dalam ya, masuknya itu, iya. saya kebanyakan dipanggil. Jadi dari situ saya mulai tertarik untuk terus terus Berarti ditarik-tarik terus ya? iya, Hmm. jadi dipanggil terus dan saya merasa dibutuhkan, jadinya saya jadi mulai aktif. Berarti di OMK ini kalian yang paling aktif ya? Yang paling hiperaktif ya? Kan paling hiperaktif itu Anda. Oh, kayaknya kalau dilihat memang kalian yang paling paling aktif ya, paling banyak Iya, yang goyangnya dilihat ya. suka menghibur. Iya, suka menghibur ya. Iya, Iya. Oke, ada sharing lagi mungkin tentang hal lain? nggak ada sih. Nggak ada ya? Oh, oke. Ya tergantung sih Iya. maunya apa. Oke. Nah, mungkin mau tanya soal kegiatan-kegiatan. Hmm. Nah, kegiatan apa yang membuat tren di kegiatan ini paling berkesan, yang paling luar biasa lah kegiatan ini kayak pengen diulang kembali begitu. Oke, Kegiatan apa yang bersama-sama OMK? kegiatan yang bersama OMK yang paling terkesan ya. Mm-mm. Yang pertama itu ada banyak sih yang berkesan. Untuk belakangan ini yang paling berkesan itu di tahun lalu, baru-baru bulan 11. Itu kita adakan kayak pesta pelindung. Oh, iya iya. Jadi waktu itu panitianya semua anak OMK Mm. dan ada juga dari beberapa orang tua, tapi dikhususkan untuk OMK gitu. OMK ya. Jadi dalam kegiatan itu ada sekitar seminggu lebih kegiatannya Mm. dan OMK semua. Jadi cukup senang juga bisa membawa teman-teman OMK jadi panitia, memimpin, itu suatu kebanggaan untuk diri sendiri dan Mm. menjadi ketua OMK sih. Cukup berkesan. Jadi ketua panitia juga. Iya, jadi Itu ketua ketua panitia. ketua panitia berat tidak? Cukup berat Ya, karena sempat beradu argumen bersama argumen ya, orang-orang tua. orang tua ya, para petinggi-petinggi di Iya, gereja ya. pada Sempat nangis para tidak? senior. Sempat nangis tidak? Eh tidak, Ya. saya tidak sempat menangis. Ya, jadi ya seru lah waktu itu. Oke. Nah, dari sharing-sharing yang Prin ceritakan tadi, mungkin bisa di-sharingkan juga kepada teman-teman atau diberitahukan kepada teman-teman kesan apa yang Prin dapatkan selama menjadi OMK. Mungkin kesan-kesan yang baik lah Oke, yang didapatkan. pertama saya jadi berani berekspresi ke teman-teman Berarti ya. jadi lebih aktif dong. Iya, jadi lebih Lebih aktif. Tidak takut-takut lagi. takut-takut. Mau itu orang baru atau orang Iya, lama, sama iya, perbuatannya sama, ajak bicara. iya, Iya sih, iya. saya mau teman-teman OMK itu jadi tidak segan atau tidak takut ke kita karena kita mau berteman, teman-teman. Iya. Semua berteman ya. Iya, Ya. Apalagi mungkin bisa didapatkan berani berbicara, cara. berani mengajak bicara orang yang baru kita kenal, Heeh. terus tidak malu berpendapat dan mengambil keputusan juga sih. Tapi jangan malu-maluin. Ya, jangan malu-maluin diri sendiri apalagi. Harus malu ya. Harus belajar untuk malu juga. Iya. Oke. Nah, ini kan pasti kepengurusan baru kan pasti ada hal-hal yang diubah dari kepengurusan yang lama. Ada visi misinya tidak? Ada Ada. visi misi. Mungkin bisa diberitahukan Mau sekilas di-sharingkan. visi Saya misinya. takut salah jadi saya boleh baca ya. Oh iya, oke. Bukannya saya lupa teman-teman, Iya. saya cuma takut Salah kata ya. salah kata. Iya. Boleh. Oke, jadi visi misi ya. Duh,
Jadi visi saya sebagai ketua OMK itu menjadikan OMK sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, dan iman dan kasih kepada Tuhan gitu. Oke. Jadi saya mau OMK itu jadi tempatnya anak-anak muda untuk berkreasi, Mm-mm. mengembangkan ide-ide yang mereka miliki, dan tentunya cinta kasih kepada sesama dan kepada Tuhan gitu. Mm. Terus misinya yang pertama jelas ya, kalau OMK dalam gereja Mm. kita mau melaksanakan kegiatan rohani. Jadi kegiatannya itu kayak doa-doa, kita kumpul, Mm. misalnya dalam bulan ini misalnya APP, Ya. kita berkumpul untuk berdoa bersama gitu. Terus kemudian misi yang kedua tuh melaksanakan pengembangan bakat. Jadi mengembangkan bakatnya itu bukan cuma untuk diri sendiri tapi untuk semua. Mungkin ada yang berbakat untuk membaca, menjadi lektor, Ya. kemudian ada bakatnya menyanyi, bisa menjadi pemasmur di gereja. Dan rencana sih untuk kegiatan kita mau ngadain band Oh, band. gitu. Iya, band. Untuk mengembangkan bakat dan kreativitas anak-anak muda di gereja. Berarti di OMKSA itu bisa mengembangkan bakat yang kita miliki ya. Iya. Dan mungkin ada yang dalam bidang olahraga juga. Oh, olahraga. Iya, olahraga. Kayak seperti apa? Futsal, Futsal mungkin, bulu tangkis, ya, basket. basket, Kita pingpong, kembangkan ya. semuanya di sini. Semua di sini Iya. ya. Jadi jangan takut untuk mengekspresikan bakat kita ya. Iya. Dikeluarkan saja ya. Iya. Ya, jangan dipendam. Dan misi di kepengurusan saya yang terakhir itu meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Jadi saya maunya OMK itu lebih dekat bukan cuma di dalam paroki, tapi dia juga memperhatikan ke lingkungan sekitar lah, orang-orang warga-warga sekitar sini. Dan nggak harus Katolik, seperti itu. Oh iya, oke. Dalam kepengurusan ini ada tidak program kerja yang Iya. dilaksanakan? Program kerjanya mungkin seperti yang lalu-lalu, kayak doa Itu bersama. setiap hari apa? Doa untuk di OMK ini ya, ada doa di setiap hari Rabu. Tapi 2 minggu sekali, teman-teman. Oh iya. Jadi 2 minggu sekali di hari Rabu. Tapi khusus untuk pertemuan APP di bulan ini ada setiap minggu di hari Rabu. Kemudian ada band yang tadi. Ya. Kemudian ada proker ini. Oh, podcast ini. Oh ini. Oh iya. Oh iya. podcast ini. Podcast ya. Kemudian ada olahraga. Ya. Ada baksos. Iya, baksos juga. Itu sih. Oke. Nah, Ren, ada tidak proker yang mendekatkan anak-anak OMK? Sebenarnya untuk mendekatkan anak-anak OMK sih, semua proker itu tujuannya untuk mendekatkan satu sama yang lain sih. Kan, yang maksudnya ini mendekatkan apa maksudnya nih? mendekatkan kayak apakah kayak lawan jenis? Iya, mungkin gitu. Yang ya dalam kayak menyukai mungkin. Oh, kalau lawan Mencintai jenis mungkin. Sebenarnya nggak ada yang secara spesifik, tapi semuanya akan mengarah ke situ sih. Karena tujuan OMK kan, setahu saya tujuan OMK itu untuk menghindari kawin campur. Oh iya, betul ya, kawin campur ya. Berarti tidak boleh dengan gitu ya. Untuk OMK itu menyatukan sesama Katolik Ini lah. pesan untuk teman-teman OMK ya. Jadi itu tujuan pertama OMK, teman-teman. Iya. Dan ada tujuan-tujuan lainnya. Menghindari kawin campur yang salah satu itu. Salah satunya. Nah, kita kan lagi judulnya kan cinta nih ya, lagi bahas soal cinta mungkin ya. Baru-baru kemarin kan kita lagi habis rayain Valentine. Nah, Ren ada dikasih coklat tidak atau memberi atau menerima? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Dan nggak butuh juga sih. Butuh ya. Menurut Ren, Valentine untuk Ren itu seperti apa? Untuk saya Valentine itu banyak orang yang mengatakan hari kasih sayang ya. Sebenarnya menurut saya Valentine
hari kasih sayang itu nggak harus di hari Valentine sih. Menurut saya ya, setiap hari tuh hari kasih sayang bisa jadi sih. Tapi untuk saya, menurut saya ya, setahu saya itu Valentine itu untuk memperingati Santo Valentinus. Santo Valentinus. Iya, Santo di gereja Katolik, di Katolik. iya di agama Katolik Oh. Santo Valentinus itu adalah seorang martir sih. Berarti Valentine itu dari gereja Katolik ya? Iya, Oh, dari gereja iya. Katolik. Ini apa? Fun fact ya, istilah fun fact ya. Fun fact yang diketahui ya. Mungkin Iya. teman-teman yang belum tahu bahwa Kalau ada Valentine yang itu dari kalau Santo Valentinus itu ya. kalau ada yang mau ngeklaim sih silakan ya. Itu sepengetahuan saya. Mungkin teman-teman bisa cari di Google Iya, ya. bisa cari di Valentine itu dari siapa sih? Iya. Ya, oke. Nah, oke. Menurut kalian makna Valentine itu apa? Makna Valentine sendiri menurut saya hari berbagi coklat sih. Iya Karena sih. selama Semua orang ini bagi coklat. Iya, berbagi coklat ke siapa saja sebenarnya. pas aja. Mau cewek ke cowok tapi bukan cuma satu orang cowoknya, atau cowok ke cewek tapi bukan cowok ke cuma cowok satu juga orang. bisa ya. Iya. Oke. Kalau mungkin menurut saya makna Valentine itu ya kalau menurut saya Valentine itu juga harus dirayakan juga sih, kayak harus bagi coklat. Karena kalau kita kasih sayang itu kan bisa setiap hari, tidak harus di hari Valentine saja. Kok kasih coklat terus besok-besok kok tidak suka, maksudnya kok tidak sayang itu sama orang. Tapi kalau menurut saya setiap hari kita bisa menyayangi itu orang. Iya. Gitu. Kalau saya makna Valentine ya itu sih. Kalau makna Valentine itu bisa juga mengungkapkan perasaannya kita. Kan baru-baru di sekolah saya lihat ada teman yang baru confess gitu. Jadi menurutku kayak warna Valentine itu juga gimana kita mengungkapkan perasaan kita kepada orang yang kita suka juga gitu ya. Kita bahas soal kan kita sudah dewasa nih ya, sudah bisa bicara soal seperti itu. Nah, Valentine mungkin gimana ya? Mungkin Sobat Toren ada istilah Valentine menurut Rain yang lain kah? Apa begitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Karena gimana ya? Valentine jarang ngerayain Valentine sih. Berarti kalau menurut Valentine biasa orang bagi-bagi coklat. Oke. Nah, kalian tadi mendeskripsikan dengan kata-kata kan susah. Nah, mungkin bisa dideskripsikan dengan lagu mungkin. Kalau Toren punya di pikiran mungkin punya lagu-lagu tentang cinta, terlewat. Kan kita lagi bahas cinta nih. Mungkin bisa dideskripsikan dengan lagu, bisa dinyanyikan. Kalau akhir-akhir ini sih suka lagu baru, lagu Komang. Oh, Komang. Oh, iya. Itu kayak mendeskripsikan cinta sih. Oh iya, mungkin pakai gitar bisa nyanyi. Iya, nyanyi lah. Kayak mungkin teman-teman di belakang bisa ambilkan gitar. Waduh. Iya. Makasih, Bang. Mungkin rapnya saja. Cuma rapnya saja ya. Iya. Duh, malu. Jangan malu dong. Supaya teman-teman bisa dengar. Gitu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup melengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Keren banget. Susah aja agak baper ya. Apalagi teman-teman di rumah ya. Bagus ya suaranya. Sorry ya teman-teman, suaranya jelek. Tidak jelek, bagus ya. Iya. Ini Bang. Makasih ya Bang. Ya. Jadi terima kasih Ren sudah sharing
ya tentang OMK, tentang mungkin Valentine's ya, sudah memberikan pesan-kesan ya. Mungkin itu aja. Iya, Hah? bisa minta satu pesan lagi nggak? Oh, boleh, boleh, Iya. boleh, boleh, Oke, silakan. untuk teman-teman yang mungkin lihat ini, anak-anak muda khususnya yang tinggal di Tanjung, untuk mau gabung ke Tanjung, OMK Tanjung ya, Iya, bisa langsung ke gereja atau nomor ya. nomor yang di bawah ini. Nanti nomor ketua OMK bisa dikasih di sini ya. Ya, nanti nomor saya. Mungkin nomorku juga boleh. Jadi siapa aja yang iya. mau masuk ke OMK bisa langsung join aja. Jangan malu teman-teman, karena kita di sini semua cuma berteman Ya, semua berteman ya. dan ya saling gitulah. Ya. Oke. Pokoknya jangan malu teman-teman, karena di sini semuanya menyambut dengan Dengan bersenang hati. semua kita sambut dengan baik ya. Kita sambut dengan baik lah, Iya. teman-teman. Orang yang tidak aktif di sini bisa jadi aktif sekali. Iya. Hiperaktif malah. Jadi lebih gitulah. Dulu waktu pertama Vino itu Iya. Masih malu-malu. diam-diam. Sekarang sudah seperti ini. iya. Jadi jangan malu. Menjadi jati diri. Gitu. Jati diri. Oke, itu ya. Ya, itu aja sih. Ya, Makasih. sekian dari podcast kita untuk episode kali ini. Ya, mungkin sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah. Makasih. Gimana teman-teman? Seru kan podcast kita? Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Dadah!